أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Majelis dalam rangka untuk mengingat Allah, terlebih-lebih pembahasan kita di sini tentang sebuah kitab karya Imam Bukhari, yaitu kitab Sahih Bukhari. Kita membahas tentang salah satu di dalam Sahihnya, yaitu Kitab Riqaq, bab yang melembutkan hati. Karena mudah-mudahan dengan pembahasan yang mungkin dari awal sampai akhir ini selalu membahas tentang bagaimana kitab pelembut hati ini pembahasannya selalu terkait menegaskan bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat, dan hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Kita statusnya di sini adalah mengembara yang di situ waktunya terbatas, dan ada saat-saat tertentu kita akan pulang kampung. Kita pulang kampung, yaitu pulang kampung asli kita di mana? Di surga. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul pulang kampung, jangan sampai kita nyasar di mana? Di neraka. Ini yang kita harapkan. Semakin kita sering mengingatkan tentang akhirat, ini mudah-mudahan bisa melembutkan hati kita. Karena waktu kita terbatas, waktu kita sedikit, waktu terus berjalan, umur kita banyak dibuang-buang, amal kita juga sedikit. Ini kalau kita nggak sering ingat tentang akhirat, maka kita akan termasuk orang yang rugi. Tinggal insana lafi khusr. Jadi kita selalu di dalam kerugian. Kalau kita fokusnya ke ngurusi dunia, banyak lalai dalam urusan dunia, maka ini sebuah hal yang kalau timbangan dagang itu rugi. Karena kita membeli harga yang sedikit dengan uang yang banyak. Umur kita, kesehatan kita ini adalah modal yang besar. Bertinggo dunia ini terlalu sedikit, makanya termasuk cara jual beli itu kita rugi karena modal kita besar hanya untuk membeli sedikit, yaitu dunia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita senantiasa ingat tentang hari akhirat, ingat tentang bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman kita. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masuk sampai bab ke-33, yaitu babul a'malu bil khawatim wa ma yukhafu minha. Jadi Imam Bukhari membuat sebuah bab bahwasanya amal itu tergantung penutupnya. Wa ma yukhafu minha, dan apa yang dikhawatirkan dari hal ini, sehingga kalau sampai kita belum tekan finish itu jangan leha-leha. Jadi kita terus berusaha beramal, tapi yang jadi penentu apa? Yaitu di akhir ini nanti kita penutup hidup kita ini, kita posisi di mana? Hanya wa ma yukhafu minha ini begitu. Jadi jangan sampai kita
merasa ujub dengan pencapaian kita karena kita nggak tahu akhir hidup kita nanti bagaimana. Dan kita jangan meremehkan orang yang mungkin menurut kita di bawah kita secara amaliyahnya, karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup dia, apakah kita posisinya nanti di atas dia atau di bawahnya dia. Makanya di sini kita harus betul-betul perhatian. Kita jangan lalai, jangan merasa ujub dengan pencapaian kita, dan jangan meremehkan orang lain. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, hadatsana Ali bin Ayyash al-Alhani al-Khimsi, hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'id as-Sa'idi qala, berkata Sahal bin Sa'id as-Sa'idi, nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikina wa kana min a'wamil muslimina wa na'an anhu. Jadi dalam sebuah pertempuran, di dalam sebuah peperangan, jadi ini menceritakan bahwasanya Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia berperang dengan gagah berani. Dia skill perangnya itu jago banget, sehingga mana lagi? Sampai dia itu bisa dikatakan mewakili banyak orang. Jadi skill berperangnya itu sangat pintar, sehingga bisa dikatakan umpama dia itu membandingi 3 atau 4 orang laki-laki di situ. Jadi banyak membunuh kaum musyrikin di situ, seakan-akan dia mewakili banyak orang. Jadi skill berperangnya sangat jago, sehingga membuat orang-orang sekitar itu pada takjub, orang ini joslan gitu. Dia pasti derajatnya tinggi di sisi Allah, karena dia berperang dengan gagah berani, dia banyak membunuh musuh. Kemudian faqala, Nabi berkata, man ahabba ayanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Kemudian ternyata Nabi mengatakan sebaliknya, barang siapa di antara kalian yang pengen tahu siapa ahli neraka, kamu lihat orang ini. Padahal sahabat waktu itu memandang orang ini, dia berperang dengan, dia jihad fisabilillah, jihad melawan kaum musyrikin, dan dia berperang dengan gagah berani, banyak membunuh kaum musyrikin. Sahabat semuanya takjub, tapi Nabi mengatakan sebaliknya, kalau kamu pengen ngerti ahli neraka, lihatlah orang ini. Mereka kok iso? Mereka juga heran, kok bisa Nabi mengatakan seperti itu, padahal dia jihad fisabilillah. Akhirnya fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dalik. Salah satu dari sahabat tadi ada yang penasaran, kemudian mengikuti dari belakang orang ini. Ini orang ini jadi ahli neraka. Dia penasaran karena secara dohiriyah dia melakukan amalan ahli surga ini, tapi kok dikatakan ahli neraka. Dia akhirnya mengikuti, dia terus mengikuti orang ini. Ternyata benar, hatta juriha fastajal maut faqala bidubabatin sayfihi fawadha'a baina sadayhi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Betul, ternyata ketika laki-laki ini berperang dengan gagah berani, dia banyak membunuh musuh, ternyata dia terluka. Dan dia nggak tahan, nggak sabar dengan lukanya ini. Lukanya ini banyak menghalangi. Akhirnya karena dia nggak sabar, dia meletakkan pedangnya berdiri, kemudian diletakkan di tengah-tengah dadanya diri, kemudian dicublesnya sampai menembus belakang, bunuh diri. Padahal dia dari awal koyok-koyok itu wong top tenang. Ternyata dia ketika terluka badannya, dia nggak sabar dengan lukanya, dia milih bunuh diri, ben mati cepat. Ini nggak tahu, karena ada yang ngikuti tadi sehingga tahu. Jadi diletakkan di sini, di blesnya sampai tembus ke belakang. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi. Nabi benar, ternyata perkataan jenengan benar, orang tadi yang gagah berani ternyata bunuh diri Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'mala fi ma yaran nas amala ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar. Ada seorang laki-laki, ada seorang hamba yang di situ dia mengamalkan menurut manusia, menurut pandangan manusia, dia melakukan amalan-amalan ahli surga,
ternyata dia menjadi penghuni neraka. Ada orang seperti itu. Wa ya'malu fima yaran nas amal ahli nar fa huwa min ahlil jannah. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang di situ menurut pandangan manusia dia banyak melakukan amalan-amalan ahli neraka, ternyata dia menjadi penduduk surga. Terus Nabi menutup dengan sebuah kalimat, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung penutupnya. Sing direken sing buri yang belakangnya. Wong kita aja loh Sholat mulai dari awal sampai itu wis apik itu. Wudunya sudah sempurna, wudu dengan wudu paling sempurna. Kemudian sholat dengan sholat yang khusyuk. Menjelang salam kok ngentut. Ditompo enggak sholatnya? Begitu juga dengan seluruh amal soleh. Ini contoh paling kecil bab sholat. Poso yo ngono, ket esuk apik ngono. Arep magrib disi imangan yo batal kabeh. Ini makanya amal itu tergantung penutupnya. Jadi ada kalanya ada orang-orang yang memang di situ kelihatannya menurut pandangan manusia dia ahli surga, tapi ternyata dia menjadi penduduk neraka. Ini menjadikan kita seharusnya hati-hati. Karena Imam Bukhari menulis bab tadi, wama yukhafu minha, yang dikhawatirkan dari hal ini. Karena kita nggak tahu penghujung hidup kita nanti bagaimana posisi kita. Apakah kita masih istiqomah di jalan Allah ataukah tidak? Jangan kita berleha-leha, jangan kita terlena dengan amal soleh kita, karena kita tidak tahu apa yang menjadi penghujung kita. Coba bagaimana kita lihat kisahnya para orang-orang soleh zaman dulu. Mereka sangat tawadhu. Yang sangat terkenal dengan kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu semasa hidupnya sudah dijamin oleh Nabi. Umar fil jannah. Umar masuk surga. Ini Umar ya krungu jane. Umar mendengar hal itu. Apa terus Umar seperti itu terus dia, wah aku wis nang surga wis nyantai wae. Enggak. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Kemudian ketika Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman naik di atas gunung Uhud, ternyata gunung Uhud gempa. Nabi mengatakan uskut, meneng, wahai Uhud diamlah, karena di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq dan dua orang yang mati syahid, Utsman dan Umar. Umar dan Utsman mendengar sendiri bagaimana Nabi mengatakan dirinya mati syahid. Ini berarti yang tazkiyah langsung dari Nabi. Bahkan Nabi mengatakan Umar lo diwedini setan lo wedi. Waladzi ba'atsa fil haqq malakiya syaitanu salikan fajjan laki ka syaitanu salikan fajjan salaka illa salaka fajjan wa rafajjan. Wahai Umar, seandainya setan itu ketemu di sebuah jalan denganmu, maka dia akan melipir mencari jalan lain. Saking begini setan karo Umar. Itu kan tazkiyah dari Nabi bahwasanya Umar itu orang yang kuat imannya. Bahkan Nabi mengatakan ketika beliau diperlihatkan surga, saya melihat surga begini, ada sebuah rumah, saya melihat sebuah rumah yang indah. Di situ rumahnya Umar bin Khattab. Ternyata ada seorang wanita di dekat situ, saya mau masuk, nggak berani, saya ingat cemburunya Umar. Nah, Umar terus mengatakan, mosok saya cemburu sama jenengan atau Nabi? Itu kan berarti Umar sudah mendengar dari Nabi bahwasanya dia punya rumah di surga. Tapi apakah Umar terus leha-leha? Tidak. Bahkan sampai ini jaminan salah satunya. Ketika Nabi mengatakan, laukana ba'di nabiyan lakana Umar. Seandainya setelahku nanti ada Nabi, maka Umar yang menjadi Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Umar ini orang yang luar biasa. Tapi Umar tetap tawadhu. Sampai peristiwa yang besar yang di akhir hayat beliau, yaitu ketika beliau mengimami sholat subuh ditusuk oleh seorang budak, yaitu Abu Lu'lu'ah Majusi yang punya dendam karena Umar kaum muslimin bisa menaklukkan Persia dan dia menjadi budak akhirnya. Dia punya dendam pribadi dengan Umar dan betul-betul dia melepaskan Israel
menuntaskan dendamnya dengan membunuh Umar ketika ngimami sholat subuh, sehingga ditusuk bagian perutnya sendiri ketika ngimami sholat subuh sampai 2 hari. Sampai itu ketika keadaan seperti itu, minum susunya keluar semua. Jadi bisa dikatakan menjelang ajal. Itu ada seorang pemuda yang menyambangi, wahai Umar, bergembiralah, engkau adalah orang yang begini-begini, jasamu kepada Islam luar biasa, begini-begini, bergembiralah, wis genah surga. Tapi apakah perkataan Umar seperti itu? Enggak. Ketika mendengar perkataan pemuda tadi, Umar mengatakan kafafan lali wala ana. Enggak. Umpama saya impas aja sudah cukup. Saya enggak diazab, saya enggak dapat surga enggak apa-apa, yang penting saya tidak diazab. Itu bahkan perkataan ini muncul ketika beliau sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ini luar biasa seperti itu. Menandakan bahwasanya kita nggak tahu akhir kita bagaimana. Kita yang amal kita ini sedikit, banyak waktu terbuang, maksiat kita juga banyak. Mosok apa yang mau kita banggakan dari diri kita? Apa yang buat kita ujub dengan diri kita? Makanya ini tadi, amalan itu tergantung penutupnya. Tugas kita semuanya yaitu istiqomah untuk beribadah kepada Allah sampai titik darah penghabisan, sampai ketika malaikat maut datang menjemput kita. Ini kita harus tetap istiqomah di jalan Allah, karena kita nggak mati. Dan kita jangan meremehkan orang-orang yang menurut pandangan kita ini secara agama kurang. Bisa jadi mungkin di akhir hayatnya nanti dia bertobat, bahkan ibadahnya lebih kencang daripada kita. Bisa jadi. Nah, kita ngatur. Karena al-a'mal bil khawatimah. Amalan ini adalah tergantung dari penutupannya. Ini kelihatannya sepele tapi bukan hal yang mudah. Karena istiqomah ini sebuah hal yang berat. Dengan bisa tetap selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu menjaga dari kemaksiatan sampai akhir hayat ini bukan sesuatu hal yang mudah. Bisa jadi amalan-amalan kita ini bisa hangus karena sesuatu hal yang menghanguskan amal seperti sum'ah, riya, dan juga dosa-dosa yang lain yang bisa nantinya mengurangi pahala kita. Ini kita harus waspada. Kita nggak ngerti akhir hidup kita nanti bagaimana. Makanya jangan ujub dengan pencapaian kita. Yang penting kita tetap istiqomah. Betul nggih? Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari membuat judul bab yaitu babu uzlatu rahatun min khulatis su'. Bab menyendiri atau mengasingkan diri, rahatun istirahat atau ya mencari ketentraman, min khulatis su' dari teman yang buruk, dari komunitas yang buruk, dari interaksi yang buruk. Jadi Imam Bukhari membawakan sebuah bab yang intinya di saat zaman fitnah ini termasuk kita menjaga diri, tidak terlalu bersosialisasi, terlalu nemen-nemen, itu lebih baik daripada untuk kita, karena bisa membahayakan. Karena termasuk ini rahatun itu istirahat. Kita bisa istirahat dari interaksi yang buruk dengan mengasingkan diri. Ini termasuk hal yang dituntut secara syariat. Namun hukum asalnya, kalau kita lihat sebuah hadis itu, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Jadi seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan manusia dan dia sabar dengan gangguan-gangguan mereka, otomatis kalau kita berpegang teguh dengan agama kita menjaga ketaatan agama, kita jadi wong sing istiqomah, misalnya kita berusaha menjadi orang yang taat, itu di masyarakat yang dimana masyarakat itu rusak, itu mesti kita nganeh-nganeh gitu. Orang kok dengar kancane itu mesti
banyak gangguan-gangguan di situ. Kesabaran kita tentang mungkin bagaimana cemoohan mereka, bagaimana semua orang senengane pokoknya umumnya wong bae biasanya seperti itu. Nah, ini butuh kesabaran. Hukum asalnya orang Islam yang orang mukmin yang disitu berinteraksi dengan manusia dan dia sabar dengan gangguan-gangguan manusia pada umumnya ini, itu lebih baik daripada orang yang orang gelem serawung karena nggak sabar dengan gangguan manusia. Hukum asalnya seperti itu. Namun ketika sebuah kondisi di mana masyarakat itu bisa dikatakan rusak parah, maka bisa jadi kita membatasi diri berinteraksi dengan manusia itu lebih baik kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di saat itu, beliau sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu, Mekah pada khususnya itu di puncak-puncak kerusakan. Syirik itu merajalela. Bahkan di tengah-tengah Ka'bah, di Ka'bah itu ada 360 berhala. Ada 360 berhala. Kemudian selain mereka kesyirikan itu tersebar luas, kerusakan moral juga banyak di situ. Membunuh, kemudian pertikaian antar kabilah, kemudian perzinaan, pencurian, perampokan, perampasan dan lain sebagainya. Mereka berada di puncak kerusakan moral. Makanya Nabi Muhammad ketika saat itu beliau banyak menyendiri, berinteraksi dengan orang itu secukupnya. Cuman sekedar secukupnya. Makanya beliau terkenal menjadi orang al-amin, orang yang dapat dipercaya karena nganeh-nganeh di saat manusia pada rusak beliau orang dulu. Dan beliau banyak menyendiri saat itu, nggak banyak ngobrol, nggak banyak nonggorene itu enggak. Banyak beliau interaksi dengan orang-orang itu secukupnya kok. Ini termasuk sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Bahkan termasuk salah satu bentuk menyendiri beliau itu ketika beliau menyendiri di gua Hira dengan merenungkan bagaimana ini kok wong bokoyong ini. Akhirnya beliau merenungkan sampai terjadi peristiwa di gua Hira. Tapi intinya bahwasanya menyendiri di saat manusia pada rusak itu juga perlu dilakukan. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, hadatsana Abu Yaman, akhbarana Syu'bah an Az-Zuhri qala, hadatsani Atha bin Yazid an Abi Sa'id, hadatsahu qala, qila ya Rasulullah. Lafaznya begitu. Kemudian Imam Bukhari membawakan dari jalur lain. Waqala Muhammad bin Yusuf hadatsana Al-Auza'i hadatsana Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Sa'id Al-Khudri qala, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. Arab itu Arab Badui, wong pinggiran kota sana, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dia berkata, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Manusia yang terbaik itu bagaimana? Manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Nabi menjawab, rajulun jahadu bi nafsihi wa malihi. Manusia terbaik yaitu orang yang berjihad dengan hartanya dan tenaganya. Ini Nabi menjawab sesuai dengan kapasitas penanya. Karena kapasitas penanya ini orang Arab, yang mana orang Arab itu karakteristiknya orang patek cerdas. Terus mereka itu dari pedalaman istilahnya, dan mereka tenaganya kuat. Mereka punya kekayaan itu biasanya dari hasil berternak. Makanya Nabi menjawab sesuai dengan kondisi penanya. Kondisi penanya menanyakan manusia terbaik itu biar bagaimana. Makanya Nabi mengatakan seperti ini menurut kemampuan penanya. Karena Nabi banyak di situ jawabannya. Nabi kalau tanya manusia terbaik itu bagaimana, Nabi variatif. Jawabannya sesuai dengan kapasitasnya. Ada pernah Nabi mengatakan khairun nas
Man ta'allama al-Quran, orang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini kalau kapasitasnya para sahabat yang tinggal di Madinah bisa menerima seperti ini. Orang yang terbaik khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian yaitu orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi tergantung lawan bicaranya. Ini yang nanya adalah orang desa. Makanya Nabi menjawab, manusia terbaik yaitu orang yang jihad dengan membawa harta dan tenaganya. Kemudian yang kedua, warajulun fi syibi minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yad'un nasa min syarrihi. Yang kedua yaitu orang yang berada di celah gunung, dari beberapa celah gunung, di celah-celah gunung itu. Dia membawa hewan ternaknya, kemudian ya'budu rabbahu wa yad'un nasa min syarrihi. Dia berusaha meninggalkan manusia karena kejelekan manusia. Jadi orang yang terbaik yaitu orang yang memang kalau ada kesempatan jihad. Kalau nggak bisa, dia berusaha mengasingkan diri di celah-celah gunung untuk menghindari kerusakan manusia yang sudah parah. Jadi bisa jadi kondisinya saat itu memang ada kondisi-kondisi di mana manusia sudah sangat parah. Nah, kita hidup saat ini di zaman manusia ini sudah bisa dikatakan moralnya sudah parah. Dan kalau kita terlalu banyak berinteraksi dengan manusia pada umumnya, koyok wong-wong senengane nongkrong, senengane joget-joget, ini akan merusak agama. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan, kita interaksi dengan masyarakat itu secukupnya. Say hello, monggo lek, terus monggo mbah. Interaksi dengan secukupnya, tapi kita tidak terlalu masuk di dalam seperti itu. Karena kalau kita terlalu banyak interaksi dengan mereka, waktu kita banyak terbuang di situ. Ini hal terbaik yang bisa kita lakukan. Apalagi kita masuk mungkin dunia medsos. Kalau kita masuk di medsos itu, masya Allah, luar biasa. Fitnah yang ada ini luar biasa. Hanya berinteraksi dengan itu bisa dengan membatasi, itu lebih baik lagi. Kemudian hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana al-Majishun an Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'ahu yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Nabi bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun khairu mali rajulil muslimin al-ghanam. Akan datang sebuah zaman di mana harta terbaik bagi seorang laki-laki muslim itu kambing. Yatba'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'il qatar. Yafirru bidinihi minal hutan. Jadi dia membawa kambingnya tersebut ke puncak-puncak gunung atau ke tempat turunnya hujan, yang mana dengan dia mengembala kambing itu bisa menyelamatkan dia menyelamatkan agamanya dia dari kerusakan zaman. Ini akan datang zaman seperti itu. Ketika fitnah sudah tersebar, ketika fitnah sudah merajalela, rusak moral masyarakat pada umumnya, maka kita mengasingkan diri, menjauhi masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat ini lebih baik. Ini termasuk hal yang disyariatkan. Bukan berarti kita menjauhi masyarakat secara total, tapi yaitu tadi kita tahu batasan-batasan. Kalau kita, masya Allah, kalau kita ngomong realitas saja, realita. Kalau kita banyak berinteraksi dengan seseorang, namun ya senengane nongkrong, senengane lelekan, begadang, nang ya pasti ada hal-hal minimal ghibah, namimah di situ. Sok-sok enek nganggo main kartu barang, nganggo dan lain sebagainya. Banyak kemudorotan yang akan timbul, yang akan
membawa dampak buruk bagi agama kita seandainya kita terlalu masuk di dalam interaksi ini. Makanya kita membatasi diri. Yang paling apik ya wis. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang lebih utama yaitu apabila seseorang itu menahan diri dari berinteraksi dengan masyarakat yang buruk, tapi dengan syarat dia tetap menjaga sholat berjamaah, menjaga salam, uluk salam, tetap menjaga hal-hal yang menjadi hak kaum muslimin, misalnya tilian. Jadi kita berinteraksi dengan masyarakat itu secukupnya, nggak terlalu melebu jeruk, tapi kita tetap menjaga hak kaum muslimin. Kita sholat berjamaah. Ketika ada hak kaum muslim yang kita tunaikan, kita berusaha datang. Enak tilian ya mau, enak umroh dijenguk, ada undangan kita datangi. Tapi tidak terlalu banyak masuk ke dalam berinteraksi dengan orang-orang. Ojo melu wong. Karena kita punya batasan. Yang dituntut yaitu meninggalkan berkomunitas yang berlebih-lebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan berinteraksi dengan masyarakat, hal ini akan menyibukkan kita untuk urusan pertemanan ini sehingga melalaikan dari hal-hal yang lebih utama. Keluargane itu harus, kalau kita punya waktu misalnya, kita punya waktu, mana yang lebih kita utamakan untuk kita muliakan, kita manfaatkan waktu itu mesti untuk keluarganya dulu, anak istrinya. Wis dino kerja, duwe wektu digo nongkrong sampai bengi kira-kira. Bojone ra tau, anake ra tau diti. Ini model apa? Dan ini banyak tersebar itu. Wong-wong yang rata-rata ngono kuwi. Kira mboten? Angger mulai nang lincak ngoten niku ngumpul sampai jam 12 bengi sampai jam 2. Bojone ra diuli, anake ra tau ditileki. Ini bagaimana seperti ini? Nah, yang baik ya kita interaksi cukupnya, sholat berjamaah. Nah ini kita datang sholat, say hello, tidak terlalu masuk ke dalam. Kalau termasuk karakteristiknya, kalau guru-guru kami cerita itu, ya beliau sudah bertahun-tahun hidup di Arab Saudi. Ini karakteristiknya orang sana itu nggak begitu banyak kepo. Mereka sekedar salam, halo, wis. Orang otak piye anakmu nang ndi saiki? Bojomu piye kabare? Enggak begitu nih. Kecuali kalau memang pengen membantu baru dia nyari kabar kalau pengen membantu. Kalau enggak wis tutup mata. Enggak banyak kepo. Ini seperti itu ya, termasuk sebenarnya sifat yang baik. Cuman ora nek wong Jawa rata-rata iso ngambil buatel. Ini aku kabare piye? Akhirnya terus jadi omongan ini digoro, omongan kalau digoro ini, tepuk nih gini akhirnya gelut kabeh. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita seperti itu. Makanya yang terbaik bagi kita bagaimana kita interaksi dengan masyarakat itu secukupnya. Wayai sholat, mangkat sholat, say hello, nggak terlalu kita banyak ngurusi pribadinya. Kalau memang dia kalau kita nggak pengen bantu, kalau kita ya kecuali kalau memang ada yang sakit kita jenguk, kalau ada yang meninggal kita takziah, kalau diundang ya kita datang. Itu kita menunaikan hak-hak kaum muslimin seperti itu. Ada tetangganya yang butuh dibantu, kita bantu. Ini interaksi yang benar seperti itu. Makanya nggak gampang membawa diri kita di zaman yang penuh fitnah seperti saat ini. Kita nggak bisa dipungkiri bahwa zaman saat ini adalah zaman fitnah, zaman yang banyak menimbulkan kerusakan. Kalau kita banyak berinteraksi dengan masyarakat terlalu dalam, kita akan ikut terbawa. Ini yang membahayakan. Makanya kita harus betul-betul ya bisa membawa diri kita, jangan sampai kita terbawa. Makanya Nabi mengatakan ini termasuk harta terbaik bagi kaum muslimin itu adalah sampai datang suatu saat zaman yang harta terbaik itu adalah kambing saking pengennya dia menjaga agama, yaitu dia mengasingkan diri dari masyarakat. Kita nggak dituntut seperti itu, karena kita mau lari kemana?
Wong omahe yo ngono arep mlayu nang gunung ngoli sapa. Paling dolan tok nang tamanmu yo sedina tok paling. Dudu gone. Kita nggak seperti itu ya. Kita berusaha membatasi diri sesuai dengan kapasitas kita. Betul ya? Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari membuat bab yaitu bab raf'il amanah. Bab hilangnya amanah. Jadi amanah ini bisa dikatakan sudah pada hilang. Ya, kita hidup di zaman di mana amanah itu sudah hilang, dan amanah itu yang Allah amanahkan. Amanah yang Allah amanahkan kepada kita itu ada banyak sekali. Agama kita, Allah mengamanai kita agama kita, tentang iman kita, tentang keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, kesehatan kita, harta kita. Ini banyak sekali amanah-amanah yang dilalaikan oleh manusia. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulaih bin Sulaiman, haddatsana Hilal ibni Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ketika amanah ini disia-siakan, maka tunggulah kiamat akan segera terjadi. Jadi ketika amanah ini disia-siakan, maka tunggulah bahwasanya kiamat akan segera terjadi. Qala kaifa idza'atuha? Sahabat nanya, "Lah, disia-siakan amanah itu bagaimana, Nabi?" Kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan bidangnya, yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat akan segera terjadi. Jadi ketika perkara di sini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan. Kalau dalam hadis ini para ulama banyak menafsirkan masalah kepemimpinan. Jadi memang ini khusus sebenarnya hadis tentang masalah pemimpin. Nek pemimpin itu diserahkan pada orang yang bukan ahli, wis ndang remuk, maka masyarakat akan hancur. Dan ini yang terjadi. Bagaimana banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin itu harusnya dipilih dengan orang yang paling ahli di bidangnya. Dia punya jiwa kepemimpinan. Ya enggak, sekarang pemimpin rata-rata mencalonkan diri. Hasilnya yang mencalonkan diri, dia nyari masa sebanyak-banyaknya dengan menggunakan uang, ya hasilnya ya kayak gitu. Sehingga banyak sekali kerusakan di masyarakat. Wong pemimpinnya dicari dengan cara yang tidak syar'i, maka hasilnya juga kayak gini. Ini sabar. Sabar. Ya sudah, ini karena masyarakat memang sudah pada dasarnya begini, sing mimpin ya ngono ya wis. Tapi ini juga dikiaskan untuk hal-hal yang lainnya. Ketika sebuah perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya wis remuk misalnya. Jadi kan masalah mesin bengkel misalnya, kita nggak akan berani macam-macam. Jadi kan mobil rusak, nggak akan mungkin udah itu bisa dari coba enggak akan berani. Kita masih akan nyari orang yang memang ahli di bidangnya. Boleh bengkel yang paling apik, gen penyakitnya ini selesai. Kalau kita sekedar boleh sak-sak ya pasti akan lebih rusak lagi. Kita nggak akan berani. Ini perkara duniawi, apalagi perkara agama. Perkara agama, kalau kita nyari orang-orang sosok pemimpin dalam bidang agama, ya jangan menyerahkan kepada orang yang nggak kompeten. Kita harus betul mencari ilmu, mencari rujukan agama dari orang-orang yang memang benar-benar berilmu, ngerti. Bukan pokoknya
ngaji ya. Enggak seperti itu. Hanya kita harus selektif di sini. Jadi masalah duniawi saja kita pasti akan menyerahkan kepada orang yang memang ahlinya. Apalagi perkara agama, jangan main-main. Kita menyerahkan pendidikan anak-anak kalau tak sekolah kinang dia. Mau kok mosok kita akan nyari pokoknya sekolah yang paling murah dhewe. Pasti kita akan berusaha nyari memang sekolah yang terbaik buat anak kita. Ngoten nggih. Itu juga berlaku untuk semua hal. Dibiasakan untuk semua hal. Makanya ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka ya wis kiamat pasti akan segera terjadi. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis lagi. Hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan hadatsana Al-A'mash an Yazid bin Wahb hadatsana Hudzaifah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsani ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhirul akhar. Hudzaifah bin Yaman ini adalah orang yang sahibus sir Rasulullah. Jadi orang yang dikasih tahu oleh Nabi tentang rahasia-rahasia Nabi. Jadi zaman Nabi itu banyak orang-orang munafik. Orang munafik itu prejennya itu persis kayak orang-orang Islam pada umumnya. Dia menyembunyikan kekafirannya. Jadi dia kafir tapi menyembunyikan dengan Islam. Dan orang itu gak ada yang ngerti. Tapi Nabi mengabarkan kepada Hudzaifah bahwasanya dikasih tahu, si fulan kayak munafik, si fulan kayak munafik, si fulan itu munafik, si fulan itu munafik. Jadi semua orang munafik dikasih tahu. Tapi yang dikasih tahu cuman Hudzaifah bin Yaman. Jadi makanya dikatakan sahibus sir Rasulullah. Dia punya orang yang punya rahasianya Nabi. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ketika ada orang yang indikasinya dia munafik, dia lihat Hudzaifah. Hudzaifah nyolati orang. Ya, Hudzaifah nyolati, Umar ikut nyolati. Kalau Hudzaifah enggak nyolati, ini genah munafik. Makanya Imam Umar enggak ikut nyolati. Makanya Hudzaifah bin Yaman ini termasuk orang yang punya memegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita. Nabi bercerita kepadaku tentang ada dua orang ini. Ada dua perkara. Ahaduhuma wa ana anzuru al-akhar. Saya jumpai satu perkara yang perkara kedua saya belum dapat. Hadatsana anal amanata nazalat fi jat'i qulubil rajul summa alimu minal Qur'an summa alimu min sunnah wa hadatsana an. Jadi yang pertama ini Nabi bercerita kepadaku tentang sebuah amanat, yaitu orang-orang yang sebenarnya mereka itu sifat-sifatnya itu mulia, mereka sangat memegang amanah, orang-orang yang terpercaya. Bahkan sebelum mereka mendapatkan agama Islam, ternyata setelah jiwanya itu baik, ternyata Quran datang, risalah datang. Di situ ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ternyata bertambah lagi keimanannya, keindahan jati dirinya, yaitu para sahabat. Jadi sahabat itu dasarnya wonge jiwanya api, kemudian masuk Islam, kemudian datang dia menguasai Al-Quran, menguasai Sunnah, sehingga bertambah lagi kepribadiannya, keindahan jiwanya. Wa hadatsana an raf'iha, dan Nabi bercerita kepadaku tentang diangkatnya amanat suatu saat nanti. Jadi ternyata amanat itu akan hilang. Jadi zaman sahabat itu amanat masih dipegang kuat oleh para sahabat. Ternyata setelah zaman itu amanat semakin hilang dan akhirnya hilang sama sekali. Ini nanti
bersambung karena waktunya sudah habis. Nanti mungkin kita pertemuan berikutnya kita ulang kembali hadis ini. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang penting intinya bahwasanya amanah ini semakin bergulirnya waktu, semakin dari zaman ke zaman akan semakin hilang dan semakin menghilang. Dan kita hidup di zaman yang amanah sudah bisa dikatakan sebuah barang yang langka. Nah, kita berusaha menjadi orang yang langka. Salah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.